Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di channel Warung Hukum. Ya. Kali ini saya akan membahas tema seputar eh, harta gonogini atau sering juga disebut dengan harta bersama. Nah, ini selaras dengan pertanyaan yang datang ke saya beberapa waktu lalu ya dari seorang ibu yang dia sudah selesai bercerai, kemudian dia bertanya, "Pak Yudi, apakah saya punya hak terhadap harta gonogini?" Gitu kan, mengingat kemarin yang mengajukan perceraian itu adalah saya. Katanya kalau istri mengajukan itu tidak dapat hak. Ini perlu saya sampaikan bahwa yang namanya gonogini itu baik berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam secara sederhana didefinisikan bahwa harta gonogini itu adalah harta yang muncul atau yang timbul setelah terjadi pernikahan. Nah, artinya bahwa ketika seorang istri atau seorang laki-laki dan perempuan menikah ya, dan kemudian dalam pernikahan itu lahir rumah, mobil dan lain-lain, itu maka bisa dikatakan sebagai harta gonogini. Sementara kalau dalam pasal 35 sendiri disebutkan ya, di situ ada dua jenis klasifikasi harta, ada yang disebut dengan gonogini dan bawaan. Nah, di luar selain yang tadi itu ada sebenarnya harta bawaan. Harta bawaan ini tidak masuk dalam gonogini, yaitu seperti misalnya waris, hibah atau pemberian orang lain terhadap suami atau istri ya, atau misalnya sebelum menikah itu seorang suami sudah membawa rumah, memiliki mobil, ataupun juga sebaliknya itu memang tidak termasuk dalam harta gonogini. Nah, biasanya ini diatur dalam perjanjian perkawinan tentang bagian atau harta masing-masing yang menjadi harta bawaan. Tapi kalau tidak ada ya, meskipun kalau tidak ada, maka secara asumsi secara umum harta yang muncul setelah pernikahan itu apapun itu masuk dalam kategori harta gonogini. Ya. Lalu berapa sih bagian yang didapatkan oleh masing-masing pihak dengan harta gonogini ini? Nah, dalam kompilasi hukum Islam ya, pasal 97 dengan tegas dinyatakan bahwa pembagian harta gonogini ini adalah 50%, 50% atau setengah-setengah. Meskipun ini tidak mutlak ya, bisa saja nanti kalau misalnya diselesaikan secara adat ya, bisa saja pembagiannya tidak seperti itu. Hanya saja memang ini menjadi patokan tolak ukur ketika kita mengajukan gugatan perkara di pengadilan agama, hakim akan berpatokan terhadap kompilasi hukum Islam. Sekali lagi, meskipun mungkin dalam praktek bisa saja ini tidak begitu ya, hakim memutuskan berbeda berdasarkan kondisi situasi yang memungkinkan. Misalnya istri yang bekerja 100% sementara suaminya ya ngongkrong kaki di rumah, bisa saja hakim memutuskan ya suami tidak setengah-setengah. Adapun kalau misalnya kondisinya teman-teman ingin mengajukan atau mengambil hak atau gonogini itu ya, syarat yang paling utama itu harus dipastikan dulu status perceraian, karena harta gonogini itu adalah harta yang muncul setelah putus pernikahan atau setelah terjadi perceraian. Ini sama seperti warisan. Jadi sekarang kadang kita suka salah, misalnya ada seorang anak, yuk jalan-jalan, saya dapat motor, kemudian dapat warisan dari orang tua, padahal orang tuanya masih ada. Itu sama dengan menganggap orang tuanya sudah mati. Sama seperti gonogini ya, gonogini itu tidak akan muncul kalau dia tidak bercerai. Nah, jadi harus pastikan dulu bahwa masing-masing pasangan sudah inkrah, putus pengadilan ya, sudah resmi dinyatakan bercerai. Ya, yang kedua adalah yang harus dipastikan ya, ketika Anda ingin mengajukan gugatan gonogini, identifikasi objek atau benda atau harta yang menjadi klaim merupakan gonogini menurut Anda. Misalnya kalau Anda mengklaim bahwa rumah yang ditempati itu adalah bagian dari gonogini, Anda harus mempersiapkan dengan bukti-bukti paling tidak misalnya akta jual belinya kan, atau lebih bagus kopi sertifikatnya, supaya apa? Supaya jelas objek yang disengketakan itu alamatnya di mana, bentuknya apa ya. Kalau rumahnya luas berapa, batas kiri kanannya atau ujung utara, selatan, barat, timurnya apa saja, harganya berapa, dulu dibeli kapan, dan segala macam itu supaya jelas, sehingga gugatannya tidak obskur ya, tidak kabur. Begitupun juga misalnya tentang berkaitan dengan kendaraan, mobil, motor.
kopi BPKB-nya atau minimal kopi STNK-nya supaya bisa menjelaskan kendaraan itu merek apa, jenis apa, tahun berapa, ya, dibelinya kapan, dengan cara apa, ya. Termasuk yang lain ini juga. Bahkan yang disebut Gonogini itu bukan hanya soal harta kebendaan, ya, yang menguntungkan. Kita suka salah kaprah. Yang harus diingat bahwa utang piutang itu juga termasuk Gonogini. Karena pernah juga saya temukan ada pembagian harta Gonogini, tapi begitu menyangkut utang piutang yang dulu terjadi ketika menikah, jadi ceritanya ada suami istri ini ngambil rumah misalnya gitu kan, dan masih dalam proses cicilan, itu ketika berpisah si pihak yang satu tidak mau membayar cicilan utang karena dianggap itu mah kewajiban si A, ya, saya hanya bagian saya saja, pokoknya itu harus dibagi dua. Nah, jadi yang sudah Gonogini itu adalah baik itu harta yang menguntungkan termasuk juga utang piutang, itu harus dihitung. Nah, maka kalau Anda sudah menginventarisir, mengidentifikasi harta mana saja, terkadang kalau saya juga pernah menemukan sampai ke piring, sendok gitu ya, gayung, kasur, silakan saja kalau memang Anda mau masukkan itu semua kan. Tapi ada juga yang simbol yang kecil-kecil mau gampang, mungkin yang besar-besar saja itu mangga. Yang penting hal-hal apa saja yang memang Anda ingin klaim sebagai bagian dari Gonogini itu silakan diidentifikasi, karena itu nanti menjadi bagian penting dalam pemeriksaan dan pembuktian. Nah, memang bagusnya ya ketika Anda membicarakan tentang Gonogini itu pengadilan itu adalah jalur terakhir, ya, ultimum remedium. Yang lebih bagus itu adalah Anda menyelesaikannya dengan musyawarah. Karena apa? Ya anggaplah begini, dulu kan kita mengusahakan itu ya dengan suami, dengan istri, itu kan secara baik-baik, diusahakannya dengan baik-baik. Maka ya akan lebih bagus kalau kemudian cara membaginya pun dengan musyawarah dengan baik-baik. Tapi kalau kemudian ya kedua belah pihak akhirnya kekeh, yang satu kekeh nggak mau ngasih, yang satu kekeh pingin minta, ya sudah, jalur terakhir adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, memang kalau masuk ke pengadilan itu ada biaya yang harus ditanggung. Satu, biaya panjang perkara. Yang kedua, ada kalau berkaitan dengan harta benda yang tidak bergerak, itu ada biaya disente atau pemeriksaan setempat. Biayanya tergantung jumlah banyak objek. Kalau objeknya satu, ya dikali satu. Nanti kalau jumlahnya objeknya banyak, apalagi di luar kota, ya tinggal kali berapa. Untuk nominalnya mungkin silakan teman-teman bisa survei ke pengadilan berapa kira-kira biaya pasti berkaitan dengan panjang perkara serta untuk biaya disente, karena mungkin saja beda-beda di tiap pengadilan. Ya. Memang sih kalau yang lebih mudah ya mungkin teman-teman bisa minta bantuan terhadap jasa advokat, atau mungkin juga dibantu orang yang paham, karena memang pembuktian dalam Gonogini ini ya sedikit agak menjelimet kalau misalnya salah satu pihak agak ngotot tidak mau memberikan bagian kepada pihak yang lain, sehingga ada strategi-strategi khusus ya, tips-tips khusus yang memang bagaimana agar harta itu bisa kita ambil, harta itu bisa kita bawa, sehingga hak kita tidak diambil sepenuhnya oleh pasangan kita yang lain. Nah, barangkali untuk sementara ya hal-hal seputar Gonogini ini saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang ingin lebih detail, lebih jelas, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin juga nanti kita bisa diskusi, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.